Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 2 Mei 2025. Perayaan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 34 sampai dengan 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak penduduk. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, pengalaman iman para rasul mengobarkan perutusan mereka. Ancaman yang membuat mereka menderita tidak ada artinya. Benarlah Gamaliel, jika pewartaan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi bila dari Allah, maka tidak ada yang dapat membinasakan mereka. Dalam bacaan Injil, dalam penggandaan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bersyukur dan membagi-bagikan makanan, dan tersisa 12 bakul. Segala sesuatu yang disyukuri dan dibagikan akan membawa kelimpahan. Ajakan mengikuti Yesus harus dilandasi iman yang benar. Caranya menurut Athanasius adalah dengan tekun membaca sabda Tuhan, doa, dan latihan rohani. Sebagai rahib, hidupnya bertumbuh dan ia menjadi pembela ajaran Allah Tritunggal. Baginya, mengikuti Yesus itu bukan karena mukjizatnya, tetapi karena jalan salib penderitaan. Kemuliaan Yesus dimulai dari sengsara dan wafatnya. Benarkah kita mengikuti Yesus dengan lebih setia dengan jalan itu? Rekonsiliasi. Tahun Yubileum adalah tanda rekonsiliasi karena menetapkan waktu yang baik. Lihat 2 Korintus bab 6 ayat 2. Untuk pertobatan. Kita dipanggil untuk menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, bertumbuh ke arahnya dan mengakui keutamaannya. Bahkan seruan Alkitab untuk pemulihan keadilan sosial dan rasa hormat terhadap bumi berasal dari realitas teologis. Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, Dia harus diutamakan di atas setiap realitas dan kepentingan partisan. Tuhanlah yang menjadikan tahun ini suci dengan menganugerahkan kekudusannya sendiri kepada kita. Seperti yang diingatkan Paus Fransiskus dalam Bulla Misericordiae Vultus tahun 2015 yang mengumumkan tahun suci luar biasa. Belas kasih tidak bertentangan dengan keadilan, tetapi justru mengungkapkan cara Tuhan untuk menjangkau orang berdosa, memberinya kesempatan baru untuk melihat dirinya sendiri, bertobat, dan percaya. Keadilan Tuhan adalah belas kasih-Nya yang diberikan kepada setiap orang sebagai kasih karunia yang mengalir dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka salib Kristus adalah penghakiman Allah atas kita semua dan atas seluruh dunia. Karena melalui salib Kristus, Ia menawarkan kepada kita kepastian akan kasih dan kehidupan baru. Dari Misericordiae Vultus 21. Dalam prakteknya, rekonsiliasi melibatkan penerimaan sakramen rekonsiliasi, memanfaatkan waktu ini untuk menemukan kembali nilai pengakuan dosa, dan mengalami kata-kata pengampunan Allah secara pribadi. Ada beberapa gereja Yubileum yang tetap buka terus-menerus untuk menyediakan sakramen rekonsiliasi. Anda dapat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen tersebut dengan mengikuti panduan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Athanasius, uskupmu, menjadi pembela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmat-Mu, agar berkat ajaran dan perlindungannya, kami semakin mendalami iman kami, dan semakin berkembang dalam cinta kasih kepadamu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.